Hari ini kita simulasi untuk tindakan total hip replacement atau THR. Untuk contoh hari ini di kaki sebelah kiri, case kaki sebelah kiri. Untuk persiapan pasien diposisikan lateralisasi, posisi kiri atas. Untuk posisi diperhatikan sias, pinggul, dan shoulder itu harus sejajar, tidak boleh miring, karena itu nanti shoulder garis antara shoulder dan sias itu dijadikan patokan untuk kita menentukan inklinasi sama underflexional fascia. Kemudian persiapan alat, basic set untuk bipolar, dan juga instrumen untuk basic THR total hip. Setelah posisi pasien setelah disinfeksi, setelah di draping dengan posisi lateralisasi kiri atas. Kemudian untuk persiapan pasiennya, untuk insisi persiapan setelah dilakukan insisi kulit seperti tindakan bipolar atau partial hip replacement. Setelah insisi kulit ketemu fat, kita masuk lagi dari fat ketemu fascia. Setelah kita buka fascia, insisi fascia, ketemu otot kemudian disibakkan atau di split. Tidak dilakukan tindakan pemotongan otot karena akan menyebabkan nyeri post operasi biasanya. Kemudian setelah di split akan ketemu bursa. Kita posisi kaki akan di endo, kemudian insisi bursa close to the bone, mepet dengan gritter. Setelah itu kita split atau disibakkan lagi untuk bersihkan jaringan bursa dengan eksternal rotator. Setelah dibersihkan, dipisahkan bursa dari eksternal rotator, akan kelihatan eksternal rotator. Kemudian kita lakukan insisi eksternal rotatornya, terbuka. Setelah dibuka eksternal rotator akan ketemu kapsul. Kapsul akan dilakukan insisi di kapsul sampai diekspos sampai kelihatan head dan neck dari femur. Pada posisi itu akan dilakukan tindakan pemotongan head untuk dilakukan ekstraksi head femurnya. Seperti tindakan bipolar sebelumnya, kita lakukan insersi pada neck femur. Kita akan lakukan penggergajian atau pemotongan pada neck femur. Hingga neck femur terpisah dari gritter atau subfemur. Dengan kondisi neck femur atau head femur itu masih nempel pada acetabulum, kita lakukan ekstraksi head femurnya dari acetabulum dengan menggunakan lium bore atau biasa disebut uncep. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita putar. Ada beberapa user yang akan diputar sampai head femur ini terasa, head femur ini terasa terlepas dari acetabulum, karena di sini ada ligamen teres yang menjadi pengikat antara head femur dan acetabulum. Ada yang diputar sampai ligamen teresnya putus, ada yang dibantu ekstraksi dan di cutting atau dipotong dengan gunting jaringan atau medicine bone. Kemudian setelah itu diekstraksi, dikeluarkan dari acetabulum. Nah, setelah cutting neck, ya, setelah cutting neck
kita akan dapatin karena posisi kaki kan akan seperti ini setelah kita potong ya. Kaki pasien pada saat kita mau rimmer ya, itu jatuhkan aja dimiringin sedikit ke depan ya. Ini kan 90. Nah, biar gampang nanti kan oman kan masuk, oman satu masuk di sini. Ini untuk dorong ini biar gampang. Ini di jatuhkan sampai kaki itu dibalik. Ini kan kiri kan, ini kan, nah kaki di ini jatuhkan ini lurus putar ke sini. Itu lurus ini bawah sini 15 sampai 20 derajat. Tapi ini jangan dilupa, nanti jatuh tetap pegang. Oke. Nah dari sini karena ini sudah dikasih omen kan, omen 1, 2, 3 posterior, omen bengkok yang 90 derajat, kasih satu sini, satu belakang. Yang sini nanti kasih omen biasa atau 45. Ini benar-benar expose. Nah pada saat rimmer ini mau dikasih lurus boleh, ditekuk ini boleh, megang. Cuman sudut ini jangan berubah. Ini untuk memudahkan posisi. Ini mau munggah no. Nanti kamu akan paham sendiri nih, misalkan sudut pindah-pindah, ubah-ubah, kesulitan nanti. Coba aja nanti besok kalau ada THR, sudutnya coba ubah-ubah. Nanti kamu akan nyadari sendiri, apa namanya? Paham sendiri. Oh sudutnya tak kayak gini, eksposnya akan angin, anunya akan angin. Ya. Oke, posisi kaki seperti itu. Kemudian pada tahap ini acetabulum kita bantu untuk expose sampai benar-benar kelihatan acetabulum aslinya, tulang acetabulum aslinya. Pada acetabulum ini selain tertutup sama kapsul, ada namanya lip acetabulum. Lip acetabulum itu adanya di pinggir dari acetabulum. Warnanya putih, persis duduknya di atasnya acetabulum, pinggiran acetabulum. Itu kita bersihkan sampai benar-benar kelihatan tulang acetabulum yang asli. Nah, kemudian setelah kelihatan kita bantu, biasanya kita akan bantu dengan dipasangkan beberapa omen 90 derajat, dibantu buka untuk sampai kelihatan acetabulum aslinya. Nah, kemudian setelah ketemu acetabulum asli, akan kita lakukan rimmerisasi. Setelah expose dari acetabulum sampai acetabulum terlihat jelas selesai, kita lakukan tahap berikutnya adalah rimmerisasi. Untuk rimmer kita tetap mulai dari size yang paling kecil, yaitu di sini kita pakai size 40. Oke. Nama implan kita paling kecil ukuran 40. Ukuran 40 dipakai untuk medialisasi rimmer, yaitu rimmer dengan posisi tegak lurus atau 90 derajat. Untuk rimmer bagian medial, sambil ditekan. Oke. Asal tergerus cartilage-nya itu sudah cukup. Kemudian dilihat di bekas rimmernya kita, kalau sudah berdarah itu sudah cukup. Asal berdarah sudah cukup, itu artinya kita sudah sampai pada cancellous bone-nya. Oke. Setelah medialisasi, kita naik rimmer ke size yang lebih besar. Di sini rimmer kita disesuaikan sama implan dengan size, setiap size naiknya 22. Jadi dari 40, 42, 44 sampai nanti kita ketemu size-nya yang benar. Nah, setelah dari rimmer 40, di sini kita akan mulai menentukan sudut
inklinasi dan juga angker versi daripada rimmernya. Di sini untuk menyesuaikan anatomi dari acetabulum, sehingga duduk implan kita itu akan pas pada acetabulum dan sesuai dengan anatomi dari acetabulum tersebut. Untuk menentukan sudutnya, dengan posisi pasien lateralisasi full, pelvis dan juga shoulder sejajar, anggaplah kita tarik garis lurus dari situ. Nah, garis lurus dari situ akan ketemu poros di acetabulum dengan handle rimmer, itu akan membentuk sudut 90 derajat. Sama, ke arah distal, ke arah kaki pun akan terbentuk 90 derajat. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini akan bentuk sudut 90 derajat, yaitu dari handle ini kepada bidang datar dari tubuh pasien, atau lantai, atau tempat tidur. Kalau bisa diimajinasikan itu sebagai bidang datar. Oke. Kemudian sudut inklinasi pasien, inklinasi dari anatominya acetabulum itu ada di derajat 45 kurang lebih. Jadi dari sudut 90 derajat kita turunkan ke sekiranya untuk membentuk sudut 45, artinya sudut 90 tadi kita bagi dua dengan terhadap bidang datar. Oke. Nah, setelah terbentuk sudut inklinasi ini, ya sudah terbentuk inklinasi, jangan lupa kita harus menentukan untuk ini anterversinya juga. Jadi dari 45, dan jangan lupa kita harus benar-benar memastikan rimmer kita itu arahnya harus ke posterior, jangan sampai kita rimmer ke anterior. Kenapa? Karena kalau kita rimmer ke arah anterior, tidak ada bone nanti yang dipakai untuk megang skru. Sini, nah. Jadi ini karena sisi sebelah kiri, di sini pelvis, di sini bokong pasien, ya, belakang pasien, sakrum di belakang. Nah, posterior itu artinya ke arah bokong, ya, ke arah bokong. Rimmernya kita harus ke arah bokong. Kenapa? Karena nanti di saat kita masang implan, selama arah skru itu benar, skru akan megang ke arah sias. Ya. Inklinasi 45, anterversi 20, 15 sampai 20. Biasanya nek sampean delok aku karo Mas Johan main sudut tanpa pakai ini ya. Tanpa pakai ini. Aku lebih ngikutin sama Mas Johan, itu akan lebih ngikuti anatominya ini, acetabulum daripada pakai ini. Cuman nek awakmu wis pakai ini. Kayak patokan pelajaran awal-awal. Misalnya sudutnya wis bisa mbok bayang, mau bisa mbok gambar sendiri. Nanti ngalir seperti apa. Nah, biasanya setelah menentukan sudut, tak buat marker betadine, tak garis di pahanya pasien. Tarik garis lurus nyusut ngikut ini. Tak garis ini. Kenapa? Dia nanti kalau nggak pakai ini atau ganti rimmer, nggak usah bayang nomane sudutnya. Aku tarik Mastino Ikis 45, tak tarik ke sini, nyesuaiin lurus garisnya. Selama kaki tidak berubah, kaki yang mau dipeluntir, ngikuti garis itu. 45, 90, 45, 20, ikutin garisnya. Udah, dari sini kita rimmer ke arah posterior. Balik lagi sampai acetabulum itu kartilesnya itu rimmer. Nah, asal berdarah artinya kita sudah sampai di cancellous bone. Rimmer kita cukup. Karena rimmer kita tajam, kita nggak butuh
trimmer terlalu lama karena bisa ngurangin atau bisa tipis asetabulumnya. Kemudian sambil kita awasi dengan ukuran sekian, trimmer kita sekian, apakah sudah sesuai ukurannya sama asetabulum. Kalau belum, kita naik sampai ketemu ukurannya. 42, inklinasi 45, antar versi 15-20, kita rima. Asal ngerus, karena belum ketemu size-nya, kita naik. Balik lagi 45 derajat, 15-20 ke arah posterior pasien. Ya, kita lanjut trimmer 46. Kembali lagi inklinasi 45, antar versi 20 derajat, kita trimmer. Asal sampai gerus cukup. Karena belum ketemu size-nya, kita naik lagi. Oke, inklinasi 48, antar versi inklinasi 45, antar versi 20 derajat, 15-20 derajat ke arah posterior, kita trimmer. Asal gerus, karena belum ketemu size-nya, kita tetap naik. Trimmer 50, sini duduknya masih belum. Inklinasi 45, antar versi 20 derajat, trimmer. Oke. Naik. 52, masih belum nempel sampingnya, kelihatan ya, kakinya duduknya nanti itu masih belum pas. Inklinasi 45, antar versi 20 derajat. Oke. 54. Di sini kurang lebih sudah mulai ngisi sampingnya. Inklinasi 45, antar versi 15-20 derajat. Oke. Terus. Nah, di sini kita ketemu size-nya. Karena sampingnya sudah duduk, domnya sudah dapat. Nah, untuk asetabulum akan kelihatan ini tau. Ya, ini tau. Ini superior asetabulum, ini posterior asetabulum. Nanti duduknya seperti ini. Oke, ini size-nya kan ketemu, samping-sampingnya duduk, dapat, domnya dapat, sampingnya duduk, inklinasi 45 derajat, antar versi 20, 15-20 derajat, kurang lebih akan duduknya seperti ini. Ya, oke. Ketemu size-nya, setelah ketemu size-nya, kita akan pasang trial. Pemasangan trial itu harus sama dengan trimmer terakhir, trimmer yang sudah menentukan sudah ketemu size-nya tadi. Tadi kita ketemu size 56. Trial cup-nya pun kita kasih 56, line to line. 56 ketemu 56. Kita pasang, tetap sudut
jangan sampai berubah. Inklinasi antar versi jangan sampai berubah. 90 derajat, 45 derajat inklinasi, kemudian ke arah posterior 15 sampai 20 derajat. Oke. Nah, di sini setelah pasang trial kita tes vakumnya duduk atau enggak. Biasanya kalau sudah ketemu size, samping-samping sudah megang, ini akan keras, vakum, duduk dan megang ke acetabulum, tidak mudah lepas. Sambil dikasih hammer, kita ketuk hammer. Nah, nanti inklinasi antar versi jangan sampai berubah. 90 derajat, 45 derajat inklinasi, kemudian ke arah posterior 15 sampai 20 derajat. Oke. Di sini setelah pasang trial kita tes vakumnya duduk atau enggak. Biasanya kalau sudah ketemu size, samping-samping sudah megang, ini akan keras, vakum, duduk dan megang ke acetabulum, tidak mudah lepas. Sambil dikasih hammer, kita ketuk hammer. Nah, nanti setelah kita ketemu size-nya, duduknya pun sudah kita dapat kurang lebih seperti sekian. Akan kita lakukan pemasangan skru. Ini karena trial cup dan bentuknya tidak sama seperti implan. Kalau pada aplikasi implan, sini ada lubang skru. Lubang skru ada 3, ya. Ada 3 di arah jam 11, jam 12, dan juga arah jam 1. Nah, kita harus ingat untuk pemasangan implan itu harus menyesuaikan anti dislok yang ada di liner. Jangan sampai anti dislok yang ada di liner itu terpasang di anterior, karena liner anti dislok itu terpasangnya ada di posterior superior. Nah, di sini di implan itu ada garis seperti ini. Ini akan match dengan garis yang ada di liner. Contoh, ini implan dengan garis yang ada di sini sebagai tempat duduknya liner, ya. Nanti di liner itu pun ada garis seperti ini, hitam. Nah, garis ini harus ketemu dengan garis yang ada di liner. Seumpama ini adalah liner, di sini garisnya. Garis ini ada sisi yang lebih tinggi di sisi sini. Itu adalah sisi anti disloknya. Jadi seumpama kalau cup itu kalau dibiarkan di bidang datar, dia akan rata seperti ini. Tapi kalau liner kalau didudukin di bidang datar, itu ada sisi yang lebih tinggi seperti ini. Ya, bisa bayangin ya. Nah, ada sisi yang lebih tinggi seperti ini. Nah, sisi ini adalah sisi anti disloknya yang ada settingan di implan liner. Kalau di cup itu tidak ada anti dislok. Anti dislok ada di liner. Oke, kembali lagi. Setelah cup ini terpasang, kita harus pastikan ini arahnya di antara posterior sama superiornya acetabulum. Oke. Ini superior, ini posterior. Ya, ini kan bokong. Ini superior, anterior, posterior. Ya, paham ya? Nah, anti dislok, ini anterior, sini posterior. Oke. Nah, letak anti dislok itu ada di antara superior sama posterior. Nah, di sini
ini letak titik anti dislok yang ada di liner. Karena duduknya di antara posterior superior, maka cup akan terpasang seperti ini kalau posisinya datar. Ya, antara superior sama posterior. Garis itu adanya kurang lebih di sini. Oke. Bisa bayangkan, cupnya akan duduk seperti ini. Ini kalau posisinya tegak lurus. Oke. Nah, karena tadi kita ada namanya sudut inklinasi sama antarversi, maka dia akan bentuknya seperti ini. Ini 45 derajat. Oke. Ini 20 derajat. Paham? Paham? Oke, duduknya akan seperti ini. Nah, kemudian implan liner, garis, umpamakan ini liner, garis yang ada di liner itu harus ketemu garis yang ada di cup. Itu dalam aplikasi pemasangan liner. Nah, karena ini kita pasangnya cup seamless, ya. Kalau cup seamless itu harus ada pemasangan skru. Nah, karena trial cup ini titik skrunya itu tidak ada tergambar di sini di cupnya, jadi umpama saja tiga titik yang tadi tak jelaskan, arah jam 12, arah jam 11, sama arah jam 1. Nah, pemasangan skrunya itu ada di sana. Tetapi karena kita masangnya itu tujuannya adalah skrunya bisa megang, bisa kuat, maka kita tidak bisa masang di anterior arah jam 11. Lubang skru yang arah ke depan, ke anterior, kita nggak bisa nyekru ke depan. Karena kalau misalkan nyekru ke depan, masuk ke abdomen. Satu, skrunya akan masuk ke abdomen, kurang lebih posisinya akan seperti ini. Tembus vesika urinaria, masuk ke abdomen. Yang kedua, skru ini tidak ada pegangan kalau ke anterior. Bone yang ada di sini itu sedikit, jadi tidak bisa dibuat pegangan. Yang pegangannya kuat itu ke arah superior, atau arah jam 1. Arah jam 1 nanti duduknya tidak terlalu panjang karena tulangnya ke arah posterior pun sedikit, ya, tulang ke arah posteriornya sedikit. Oke, jadi yang perlu kita bor adalah ke arah superior. Ini adalah slave sama mata bor untuk pemasangan skru pada acetabulum cup seamless. Ini akan dimasukkan pada bolongan yang ada di cup arah jam 12. Arah jam 12 kita bor. Oke. Kalau sudah, kita lakukan pengukuran. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau arah bor kita itu sesuai arahnya, bener arahnya, letak skru itu akan duduknya megangnya ke sia sini. Duduknya akan seperti ini arah skrunya. Artinya dengan skru yang arah persis di bone ini, berarti skru itu harapannya megang atau bisa ngunci ke bone ini lebih kuat. Walaupun ini seamless, dia tetap butuh skru untuk megang. Nah, ini kita lakukan pengukuran. Oke, ini pengukurannya ketemu 20. Oke, ketemu 20. Maka kita lakukan pemasangan skru 20. Setelah dilakukan pengukuran dan ketemu size 20, kita buka skru, kemudian kita pasang ke bor kita yang tadi, ya.
sudutnya, karena handle-nya kita ini bukan handle multi angle, jadi sudutnya itu harus penting. Dan arahnya, karena skrunya tadi bornya kita arah ke atas, ya jangan sampai kita merubah arah skru, karena itu nanti akan mempengaruhi duduknya skru, terus nanti jadinya nggak megang. Nah, sini lihat handle-nya kita itu bukan handle multi angle, ya. Jadi kalau dengan gini kita muter, dia nyantol, nah akan merubah arah, ya. Nah akan merubah arah. Nah, gimana caranya biar handle-nya kita ini masangnya gampang? Ini kita turunkan, ya, diturunkan sampai ketemu line arahnya yang benar. Dimana kalau misalkan kita muter, ini engsel ini nggak nyantol ke yang lain, ya. Kemudian ini kalau kita putar kan free, beda kalau kita muter gini, ya kan? Kalau gini kan kita muternya free arahnya. Kita lakukan pemasangan di sini, arahnya jangan sampai berubah. Oke, masuk, kita lepas. Sorry, ini balik lagi, ini karena bukan trial implan yang sesuai sama implan, jadi sini kita menyesuaikan ya, seumpamanya dengan sudut yang sudah terbentuk semua tadi, kita pasang skru. Nah, kurang lebih kalau dipasang ke cup implan itu sejajar atau rata sama sisi dalamnya implan, duduknya skru, ya, duduknya skru. Karena ini kita masangnya ke cancellous, ya, balik lagi, cancellous itu bukan kortek yang keras bondnya, asal dia megang keras itu sudah cukup. Jangan sampai kita paksakan sampai benar-benar rasanya keras seperti kita masang ke kortek bond, itu akan loss di situ. Ya, skru akan loss di situ dan nggak bisa megang. Mau ganti sudut pemasangan, kita buat tetap nggak bisa megang karena udah loss dia di dalam. Jadi asal skru itu keras itu sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita lepas. Kurang lebih dia akan terpasang seperti ini. Dia akan terpasang seperti itu untuk mempertahankan sudut yang tadi sudah kita tentukan, inklinasi dan adjustasinya. Kemudian untuk menambah pegangan cut kebun itu lebih banyak dengan dibantu dengan skru. Skru pemasangan di kita itu ada dua skru. Tetap arah skrunya tetap tidak berubah. Satu di arah jam 12, satu di arah jam 1 atau jam 2. Tapi untuk proses pengeborannya itu tetap ke arah atas. Ya, nah, ini kita kasih arah atas ya. Sini kan bisa kelihatan ya, walaupun kita ke arah atas itu megangnya itu sedikit saja. Nah, jadi skru tidak mungkin bisa panjang. Jadi kenapa perlu diperhatikan pada saat pemasangan skru yang arah jam 12 itu harus benar-benar pas. Kenapa? Karena pegangan yang paling terkuat dan duduk skru, pegangan skru yang paling terkuat itu skru ke arah jam 12. Ya, paham ya? Jangan sampai salah masang skru di arah ini. Oke. Kemudian kita lakukan
pengukuran. Sini kita juga dapat size 20. Kalau untuk ukuran ke arah jam 1 atau jam 2 ini masih bisa dimaklumi, itu panjang tidak lebih dari 25. 20 itu oke. Artinya ke arah belakang itu dia tidak mungkin dapat size panjang karena stok bone ke arah posterior itu sedikit. Setelah ketemu size-nya, kita pasang. Jangan lupa arahnya harus sesuai sama arah mata bor. Sini kita harus pastikan itu skru yang masuk itu harus rata sama sisi dalam dari kap. Karena kalau misalkan lebih mencungul atau lebih tinggi dari sisi dalam, itu akan mempengaruhi duduk dari liner nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, umpamakan ini arah jam 12, ini arah jam 1 atau jam 2 dari kap. Cuman karena ini desain trial cupnya tidak ada lubang yang sesuai sama aplikasi dari implan asli, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, setelah selesai pemasangan dari cup cementless, kita lakukan pemasangan liner. Nah, kembali lagi liner itu harus sesuai dengan size cup. Nah, di sini cup yang kita pasang size 56. Nah, untuk implan kita itu harus dipasang liner 56. Cuman implan kita itu untuk size besar, size 54 dan 56, linernya itu satu size, di size 54. Tetapi untuk aplikasinya liner 54 itu bisa dipasang di dua size, atau di size 54 sama size 56. Oke. Liner 54 bisa dipasang match dengan cup cementless 54 dan juga 56. Oke. Katakan ini linernya. Kita buka implan linernya. Kembali lagi, untuk implan liner itu ada sisi yang lebih tinggi atau sisi anti disloknya. Anti disloknya pada cup cementless itu ada garis hitam ya, sebagai tanda untuk duduknya dari cup cementless liner. Kita sesuaikan garisnya, itu harus sesuai garis dari cup, dan liner tuh harus sejajar seperti ini. Kenapa harus sejajar? Karena nanti semisal garis ini berubah, dia tidak akan bisa ngunci liner itu. Liner itu akan bisa ngunci kalau size-nya ketemu. Oke. Nah, garis yang ada di liner, seumpama ini liner, yang ada di liner itu harus sejajar sama garis yang ada di cup cementless. Nah, ini seumpama ini liner karena garis ini tempatnya sisi yang paling tinggi, jadi pada saat kita aplikasi pemasangan ke cup itu akan terlihat sisinya akan naik seperti ini. Ini sisi anti dislok. Nyambung. Ini adalah sisi anti dislok, dengan catatan walaupun dia tinggi, itu garis ini harus tetap lurus. Untuk aplikasi liner, setelah kita menyesuaikan ya, garis ini harus ketemu garis untuk duduknya anti dislok, nanti pada saat aplikasi sudut yang akan terbentuk kurang lebih seperti ini. Ada sudut yang lebih tinggi.
sudut yang lebih tinggi. Tetapi garis ini harus sejajar, kurang lebih seperti ini. Pada sisi yang lebih tinggi. Ya, pada sisi yang lebih tinggi. Kemudian kita kasih draper, ketukan untuk memastikan ini akan terkunci. Untuk proses pemasangan ini, ya, pemasangan ini kita harus perhatikan diameter dari inner diameter dari liner, ya. Untuk inner diameter liner, inner diameter atau ID ya. Inner diameter itu artinya diameter lubang yang ada di sisi dalam. Nah, ya. Jadi implan itu ada inner diameter, ada outer diameter. Outer diameter itu diameter yang ada di luar, sisi luar. Inner diameter itu diameter yang ada di sisi dalam. Ya. Kalau untuk pemasangan ini outer diameter itu pada saat kita menentukan ini duduknya K. Inner diameter kita pakai pada saat menentukan kapan kita pakai changeable femoral head 22 atau 28 ya. Untuk implan 40, implan yang paling kecil itu inner diameternya 22 sampai yang paling besar implan kita ada di 56, inner diameternya ada di 28. Pada saat pemasangan liner, draper yang kita pakai itu harus kita sesuaikan. Kapan kita pakai size 22, kapan kita pakai size 28. Oke, ini kalau misalkan kita pasang size 40, kita kasih drapernya 28, itu nggak akan bisa duduk, nggak bisa masuk, seperti ini. Nah, ini kebetulan ini bukan liner asli, jadi kita nggak bisa lihat duduknya. Karena ini kita pasang size 56, jadi kita pakai drapernya 28. Ya. Kembali lagi, setelah kita menyesuaikan sudutnya, pemasangannya, terus garisnya untuk pemasangan liner, sudutnya jangan sampai berubah pada saat draper liner ini. Biar dia bisa lebih kunci, kita harus drapernya di sisi tengah, artinya sudut yang tadi kita bentuk di awal, inclinasi 45 antar versi 20 derajat, itu akan jatuhnya di tengah. Nah, jatuhnya itu akan ketemu di tengah. Nah, pada saat sudah ketemu sudut seperti ini dan sudah sesuai sama linernya terpasang, kita kasih ketukan di sini. Ya, kita setelah kasih ketukan, kita pastikan ini duduk, dia akan mengunci di ngelok di cup semenless. Maka setelah pemasangan cup semenless dan liner akan terlihat seperti ini. Nah, ya, pasang semenlessnya itu ke arah sudut. Ini kan ada lemak kan, otomatis ada kulit kan di sini. Payment pin masuk, ketemu ini, ya, ketemu bone, notok bone, turunkan, susuri, dorong ke atas, akan naik, dorong ke atas sampai secukupnya. Sekiranya kamu tegakin lurus gini stamen pinnya, itu ini jaringan atau kulit itu expose-nya sampai cukup bisa kelihatan hasil kulit. Habis itu dipaku, secure stamen pin 1 ke arah posterior, set, tek, satu, wis. Jadi pasang stamen pin itu nggak sembarangan, sementing masuk. Kamu kudu iki loh, bayang lagi. Oh, posisi pasien kayak gini iki. Nah, aku masang stamen pin. Tulang mana yang tak incer untuk duduknya stamen pin?
nek masang tulangnya kan pipih. Kalau tak pasang tak gini no, tak tembus. Namun tapi nek tak posisinya tak gak lurus, iki mlebu. Harapan iki mlebu gini. Ojo jero-jero. Ojo jero-jero sampai masuk banget sampai di dalam. Pokoknya masuk di sini ya di apa ini? Di pelvisnya ini kan sia-sia. Di pelvisnya megang paling enggak begitu statement pin masuk itu dia nggak goyang, bisa nahan jaringan, kulit, fat dan lain-lain itu bisa expose untuk kelihatan acetabulum itu cukup. Jangan terlalu masuk sampai dalam tembus. Statement pin 1, statement pin 2 kita miring, wis cukup. Ini bisa kasih hormon bantu hormon. Atau pasang satu aja cukup atas. Samping sini sama posterior kasih hormon. Cukup. Nah, setelah selesai pemasangan cup dan liner, kita kasih kasa kering dilindungi untuk acetabulum dan liner yang sudah kita pasang. Kemudian kita lanjut untuk tindakan femurnya. Tindakan femur, perforasi femur sama seperti tindakan bipolar. Ya, kita disobok, finder, kemudian kita broaching sampai benar-benar ketemu size-nya. Setelah ketemu size-nya, kita pasang femoral head. Nah, untuk femoral head kita tentukan untuk levelingnya, kita trial untuk lihat seberapa duduknya, tingginya, panjang kakinya kita ukur. Nanti setelah ketemu size-nya di tindakan preparasi femur, nanti akan kita temukan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk apa fungsinya anti dislok yang ada di belakang? Itu untuk mencegah femoral head yang kita pasang itu keluar dari jalurnya. Nah, pada saat kita pasang dan sudutnya benar, pada saat pasien itu posisinya fleksi full, nah itu dia tidak akan keluar seperti ini. Dia tidak akan keluar seperti ini karena tertahan sudut. Nah, anti dislok yang ada di sini itu adalah salah satu kelebihan implan THR atau total hip replacement. Ada sudut anti disloknya di sini. Kalaupun dia full fleksi, dia tidak akan mudah keluar dari sini karena ketahan sama sudut anti disloknya. Kemudian duduknya akan kurang lebih seperti ini. Oke, sekian untuk tindakan THR atau total hip replacement.